Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang supporter. Sudah lama kita nggak bahas tentang klub yang nggak tahu kapan pulihnya, Manchester United bersama Ganda El Huda. Terakhir eh, kalah ya 3-1 lawan Brentford di kandangnya Brentford. Walaupun sebelumnya menang lawan Chelsea, itu menang diuntungkan sebenarnya. Nah, cuman untuk membahas itu sebenarnya inti pembicaraan kita pada hari ini ngebahas tentang update-nya Ruben Amorim ini akan segera diganti, gitu kan? Dan menurut kita siapa pengganti? Isunya. Ya isunya siapa pengganti yang tepat apabila Ruben Amorim ini resmi dipecat oleh MU. Tapi sebelum itu kita ngebahas itu tentang performa MU di dua laga terakhir. Nah, menurut gue dulu deh sebelum gue lempar ke lo. Amorim ini selalu menggunakan tiga back ya di beberapa laga terakhir. Formasi tiga back yang sebenarnya jarang digunakan oleh Manchester United. Nah, agak kurang tepat menurut gua menggunakan formasi 3 back jika dia tidak punya defensive midfielder yang baik. Nah, kemarin itu puncaknya ketika lawan Brentford, Casemiro kartu merah yang selama ini kita kenal sebagai salah satu DM oke lah di MU ya, atau midfielder oke di MU. Ketika Casemiro nggak main, ancur-ancuran backnya. Lawan Brentford kemarin tuh kalau bisa gue bilang itu Gue salah nonton satu sih. permainan terburuk MU yang pernah gue nonton deh. Full lagi gue nonton ya. Jelek banget Gue mainnya. gue satu babak doang tuh nonton pas udah Gue nonton full, kemana. gue penasaran sejelek apa, emang jelek banget sih permainan MU kemarin. Nah, sebelum gue lempar ke lo, lawan Chelsea juga eh, pakai tiga back di belakang, walaupun sempat unggul dua gol karena Chelsea kena kartu merah di awal laga gitu kan. Tapi seharusnya Hmm. MU bisa lebih lebih bisa cetak banyak gol. Tapi yang terjadi kan hampir sama kedudukan. Nah, menurut lo apa penyebab utama kebobrokan MU lah di dua laga terakhir atau di satu laga terakhir kemarin deh? Ya kalau kalau sudah kayak gini udah nggak bisa nyalahin, bukan nyalahin ya, maksudnya sudah nggak bisa lagi eh, nunjuk-nunjuk ke manajemen gitu. Berarti sekarang tuh udah pure pure kesalahannya Amorim, yang sampai bilang bahkan gua nggak akan ganti skema permainan gua, bahkan yang nyuruh itu eh, ini katanya paus paus dipatikan kata dia, segitunya dia ngomong kan. Si tahu tuh dia keras kepala tuh segala macam, gua nggak ngerti dah. Dan gua Bawa tuh paus sempet, ya. iya, itu bopop dia. Dan dia apa ya, pas gua nonton Chelsea waktu MU lawan Chelsea tuh gua lihat, oh kualitas MU ini sekarang ini mereka tuh bisa menang kalau 11 lawan 10 Hmm. gitu. Pas gue lihat itu, oh dominan tuh, brak 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 brak, ya kan. Kasih merah, kartu merah dari sana. Kata gue kelar udah nih, kalau nggak imbang skor tahan doang nih, nggak mungkin nambah lagi. Padahal kan peluang nambah kan banyak, harusnya bisa banyak tuh yang lu bilang Ya, tadi. Nah pas 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 kasih kasih merah kartu merah, kata gue nih bisa imbang nih, bener kan, jadi dua 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 satu ya, ya. 2-1 tuh. Nah, skuad MU sekarang itu bisa menang kalau mereka 11 lawan 10, tapi tidak tiap minggu lawan karena kartu merah di awal pertandingan. Dan itu kan kiper juga kan, yang waktu lawan Chelsea kan, Ya. kejadian lawan Brentford, dar 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 2-1, gue matiin. Satu gue nggak ada harapan udah. Gue nggak mikirin skema lah, apalah, teknis-teknis pertandingan si A harus bergerak seperti inilah, bullshit lah. Maksud gua lu jelek-jelek aja udah, gitu loh. Udah nggak mereka tuh udah nggak, apa, Amorim tuh udah kayak nggak tahu lagi udah. Kalau Ya, banyak tuh cuplikan-cuplikan tuh dia, gua mau ngapain sih gitu. Cuplikan Amorim kayak orang bingung gitu. gue barusan tadi ngecek sebelum lawan MU kan lawan City, terus lawan Burnley, eh, lawan siapa lagi gitu kan. Nah, MU itu banyak juga diuntungkan menang ataupun imbang gitu ketika mendapat tendangan penalti atau gol bunuh diri. Nah, artinya dari kemenangan beberapa Berarti kemenangan mereka yang open 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 apa, open goal itu nggak ada gitu loh.
hampir Ada, apa cuman peluang nggak mereka. nggak sebanyak itu, nggak sebanyak Iya penalti sama betul gol bunuh kan, diri. berarti maksud gue itu kalau dia open goal itu jarang banget. Berarti Iya. ada yang salah gitu loh. Masa lu ngarepin on goal sama penalti, Nah, iya makanya kan berarti kan ya kan? murni menurut gua eh harusnya Amorim sudah harus dipecat sih karena eh di awal musim ini tuh tidak menunjukkan eh tidak menunjukkan niat baik permainan yang baik lah di skuadnya MU. Ya, Sempat di musim lalu kan kita agak sedikit optimis lah sama Amorim ketika semua keinginannya terpenuhi, terus ya. ada sedikit Pemain dibeli semua. ya ada sedikit optimis lah dari para fans gitu kan sejak di musim lalu gitu sampai ke final apa Piala Carling ya. Final apa kemarin? Piala ya, Piala ini ya, UEFA Europa League ya. Pokok intinya di musim lalu atau di akhir musim lalu sejak dipegang Amorim kan di awal kepegangan Amorim itu ada sedikit rasa optimis ya. Tapi di awal musim ini Ya. totally gue lihat harus dipecat sih karena memang Cuma satu kali menang kan? Berdua. dua kali menang. Cuman Dua kali menang. menangnya dengan adanya penalti ataupun gol bunuh diri dari tim lawan ataupun kayak lawan Chelsea kemarin diuntungkan Iya. dengan unggul Kartu unggul merah. jumlah pemain di awal laga gitu kan. Ya. Ada beberapa catatan yang sempat juga gua highlight gitu ya. Kalau dari gua ada beberapa salah satunya ada komentar dari teman kita Bung Binder. Dia bilang MU ini nggak punya pemain berkarakter semenjak hengkangnya McTominay, gitu kan. Jadi Ya. semenjak hengkangnya McTominay, MU nggak punya pemain berkarakter. Nah, McTominay itu pemain berkarakter terakhir yang dipunyai oleh MU. Menurut gua ada benernya karena pemain berkarakter ini berfungsi untuk apa ya, munculin DNA taktik atau DNA di tim itu ya. Jadi ketika kita punya pemain yang berkarakter, anggaplah pemain karakter ini pemain yang keras di lapangan atau yang tegas di lapangan. Artinya dia bisa men-trigger para pemain lain untuk tampil lebih lebih apa ya, lebih push lah gitu ya kalau bisa kita bilang. Ya Nah, mempengaruhi ini kan pemain lain maksudnya ya kan. itu salah satunya yang gue suka dari komentar dari Bung Binder. Terus Amorim lagi-lagi kemarin kita juga bahas dia nggak ngerjain PR utamanya yaitu di penjaga gawang. Yang lucunya Onana malah kemarin terakhir ngasih asis Iya, iya, iya. di Trabzonspor. Iya. Nah ya lebih lebih ini lagi aneh lagi dia beli kiper baru si siapa sih namanya lupa gue itu tapi sampai sekarang nggak Lamens dimain. atau siapa gitu. Alasannya kiper ini katanya nggak cocok untuk belum cocok untuk skuad utama. Nah itu kan Tapi artinya dibeli. kenapa kenapa dibeli. Itu aja. Itu kan lupa gue Ya namanya Lemans apa ya enggak Lemans. kan gue sempat 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 lihat cuplikannya programnya si Gary Neville di Sky kan, Ah, yang dia ngebahas soal Donnarumma gitu. Itu Donnarumma tuh siapa gitu, gue lupa, pemain pemain wanita adalah, lupa gue namanya. Lu tahu nggak, Donnarumma tuh umurnya 26. Pada kaget kan, 26. hmm. Kata si Neville, masa 26? Pokoknya mereka ngobrol kayak gitu-gitu. Dan yang bikin mantan pemain MU shock itu, nah 26 kenapa MU nggak beli Donnarumma gitu. Dan itu kan free transfer kalau nggak salah kan. Dan free dari PSG Iya free. kan, lagi free Ya. transfer kan, malah malah. Ya artinya kan walaupun walaupun kemarin nggak beli Donnarumma, tidak ada apa ya membeli kiper yang lebih oke lah gitu ya atau lebih apalah. Hmm. Malah justru mempertahankan Altay Bayindir yang menurut gua juga belum belum cukup kuat juga, Angin-anginan, ngenang-ngenang angin-anginan. gitu. Nah, selain dua faktor tadi, gua masih meng-highlight minimnya apa variasi serangan sih. Variasi serangan enggak. Jadi kemarin Ya, itu pas lawan Brentford berkali-kali mencoba serangan dari sayap lagi dari Mbeumo sayap lagi gitu kan. Mengandalkan postur tinggi dari Benjamin Sesko yang untungnya kemarin cetak satu gol gitu kan. Itu pun gol bola nemu tuh Sesko tuh ya, kemarin. kemelut, kemelut. Tidak mencoba variasi serangan dari pemain lain lah ibaratnya. Nah, PR PR 3 PR ini yang menurut gua
sampai sekarang tuh nggak dikerjain sama Amorim. Kita nggak tahu lah, atau mungkin belum dikerjain, tapi kan seenggaknya di beberapa laga terakhir ini udah panjang lah waktunya, gitu kan. Udah harus nunjukin perkembangan. Nah, lanjut ke obrolan kita berikutnya. Kalau menurut gua pantas ya, pantas Amorim tuh udah pantas dipecat. Menurut lu pantas pantas atau belum? Pantas aja kalau lu cuman berapa pekan? Pekan Lu ke-6 cuman MU itu kalah 3 menang 2, sisanya imbang. satu imbang. Pekan ke-6. Ya, Dan secara statistik dari rasio kemenangan dia paling rendah dibanding manajer sebelumnya kan. Dan ya kan memang terakhir memang sudah ada rumor kan. Tadi pagi aja ya gua lihat itu terakhir ada kita rumor bahwa bahwa si Jamie Radcliffe itu udah telepon-teleponan sama Southgate katanya gitu. ya terakhir juga dihubungkan sama Zidane. Nah, cuman ada beberapa catatan nih sama Petit kan. Jadi gue tadi baca sekilas di Instagram. eh ini menarik. Nah, kita langsung ngebahas ya. Berarti kita sepakat dua untuk Amorim ini harus segera dievaluasi ya, Nda ya. Ya besar kemungkinan kan dan nunggu November juga biar kompensasi bayaran Amorim yang nggak terlalu tinggi juga kan. Oke, nah kita bahas ke Sorry buat pembahasan ininya. Intinya, kalau misalkan Amorim dipecat, kira-kira siapa yang menurut kita ya, opini kita, opini pribadi kita pantas untuk mengganti Amorim. Walaupun belum tentu sukses juga kan, tapi menurut kita siapa yang pantas. Nah, berdasarkan update terakhir, selain Gareth Southgate yang diumumkan sama Sir Jim Ratcliffe, gue juga barusan baca Zidane eh juga dihubungkan sama Sir Jim Ratcliffe, tapi Zidane punya dua syarat nih. Yang pertama, dia butuh pemain yang oke dan butuh lingkungan yang oke. Itu kata Zidane. Dia ngelihat MU ini sekarang nggak punya pemain yang stabil, ya kan? Nggak punya pemain yang nggak stabil ada. dan lingkungannya juga ekspektasinya tinggi, tapi tidak diimbangi dengan pemain yang stabil. Nah, artinya kayaknya Zidane kemungkinan nol. Xabi juga kan, Kenapa? isunya Xabi juga dideketin kan sama MU. Ya, Xabi juga dideketin. Nah, Hmm. menurut lo dulu deh, kira-kira lo punya ini nggak prediksi nggak atau pandangan nggak? Siapa ini menurut lo pantas lah yang harusnya mengisi kursi kepelatihan MU kalau Amorim dipecat? Ya kalau paling deket ya Southgate sih sebenarnya. Karakter Tapi bakal berubah lagi sih. Mainnya mungkin berarti lo prediksi lo Southgate ya yang paling dekat ya, prediksi lo ya. kayak Xabi sama Southgate lah. Tapi kalaupun Southgate juga mana ya, eh, di MU kan banyak pemain asing ya. Kebanyakan kan pemain Ya, Inggris tuh cuman cuman siapa? Shaw, itu ada Maguire, Pak Maguire, Ahmad, Shaw, Ahmad aja. si apa lagi ya? Ada, Tengahnya tengah nggak ada tuh ya? asing semua gitu. Nah, Hmm. sementara Southgate pernah megang klub nggak? Southgate itu belum pernah megang klub. Belum pernah kan, dia megangnya timnas. Nah, maksud gue itu dengan gaya bermain si pemain asing ini emang bisa. Apa yang lo suka dari Southgate gitu? Yang menurut lo, wah ini kayaknya cocok nih buat di MU gitu ya. Apa yang menurut lo suka dari Southgate? Ya, dia paham sepak bola Inggris udah itu aja sih. Berarti lebih ke ininya ya, seorang pelatih yang paham kultur sepak bola Inggris. Karena gini, Betul. karena gini kan, dulu kita ingat banget kan setelah eranya Ferguson segala macam, tiba-tiba MU datengin Luis van Gaal. Siapa yang nggak tahu Van Gaal? Dari segi Ya. pengalaman, dari segi ketegasan, Habis dari juara segi 3 itu. ya dari segi pokoknya dari segi hampir sempurna lah kalau kita bisa bilang ya Van Gaal ini. Tapi kan ternyata di MU nggak bertahan lama juga. Ini kan bisa dianggap nggak terlalu Ya. sukses juga kan. Walaupun sempat kalau nggak salah satu piala deh sebelum dia cabut itu. Entah piala FA lupa gue Van Gaal itu. Nah, Ya artinya kalau kan lu ngomongin paling paling sukses tuh setelah Sir Alex sih cuma dua. Oleh Mamo. ya, nah gue sih sempat berpikiran gini sih. Kayaknya yang cocok di MU ini terlepas dari Mourinho ya. Kalau Mourinho itu kan emang dari dulu kan kita kenal apa istilahnya yang mementingkan hasil tuh Pragmatis. pragmatis ya, pragmatis.
Tapi gue sih berpikiran semenjak MU itu dilatih oleh, terus abis itu dia Hmm. pernah dipegang Carrick, abis itu dia Hmm. sempat dilatih sama Giggs ataupun terakhir itu Van Nistelrooy. Kayaknya yang cocok di MU itu nggak harus nama besar sih kalau menurut gue, tapi ya itu satunya yang paham kultur sepak bola Inggris, yang kedua paham MU itu kayak gimana, Iya sih. ya kan? Jadi nama besar sudah pernah ngelatih MU, Van Hal, Rangnick juga di Jerman besar namanya kan, Rangnick. Tapi itu pun nggak cukup gitu. Nah, pelatih yang paham MU, Ole, Carrick, terus ada Van Nistelrooy, ada Giggs juga yang sempat ngelatih. Cuman juga nggak bertahan lama. Yang bertahan lama Ole doang. Nah, menurut gua dari beberapa pelatih itu, Ole sih yang paling cocok ya. Kita nggak bisa bilang terbaik ya, tapi menurut gua cocok. Hanya saat itu kan manajemen nggak sabar nih, ya kan? Nggak sabar Iya. dan manajemennya masih manajemen sebelumnya. Jadi ya akhirnya Ole ketendang juga. Terus eh kalau kita bicara soal gelar atau pencapaian yang jelas Mourinho. Cuman gue nggak yakin kalau Mourinho comeback balik lagi, gue nggak yakin bisa lebih dari satu musim. Tahu sendiri kan Mourinho itu biasanya Iya. kalau semusim oke, dua tiga musim berikutnya nggak oke nih orang nih. Waktu di Chelsea sama di Inter kan juga kayak gitu. Waktu di Madrid juga. Iya. Nah kalau memang kita mau cari sosok kayak Ferguson, menurut gue ya pelatih atau orang yang paham tentang sepak bola Inggris dan MU itu dan paham tentang MU. Lalu kalau ngomongin kayak gitu berarti eh, Pep cukup beruntung ya. Karena Pep dari tahun berapa tuh dia dipertahanin terus akhirnya dia kayaknya bikin kultur sih di City itu. Ya, Tuh. selain Pepnya beruntung, ya dia juga ngasilin gelar kan di awal dia. eh Enggak, musim ketiga kalau nggak salah ya baru maksudnya tuh. di awal, walaupun dia belum gelar, tapi kan secara permainan dia meyakinkan. Ya performanya ada kelihatan Pokoknya gitu ada, loh. ya kan. Terus Ya udah ngasih karena ngasih karena gelar. karena mu- karena mungkin si Pep datang ke sana sudah membawa kultur dia. Lu kalau nggak mau nurut sama gue tendang aja gitu kan. Hmm. Nah, sementara eh, waktu di MU itu Sir Alex langsung ke Moyes kan. David Moyes nggak dan dengan pemain yang lama gitu ya, dengan pemain yang bawaannya Sir Alex, lu nggak bisa sembarangan merintah mereka pada akhirnya gitu. Si Moyes nggak bisa karena kan Moyes apa? Iya Lu kan nggak punya gelar. waktu itu kan MU butuh setelah eranya Sir Alex kan MU butuh sosok yang bisa dihormati, Tapi ya siapa kan? yang bisa hormat ke David Moyes? Nah, iya makanya siapa Nah, di si sana tuh Pep siapa? udah ya si Pep pasti bisa lah. Orang dia yang ngalahin Sir Alex di 2000 berapa tuh? Kalau Pep kan udah pasti kan dia sebelumnya ngeraih Liga Champion, ya kan di Iya. Munchen juga Dan dan oke. dan 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 Pep kan sebenarnya berharap dia ditelepon sama Sir Alex kan gitu loh. Cuman maksud gue ya MU tuh udah nggak punya kultur lagi sekarang dan dengan lu gonta-ganti pelatih sebanyak ini dalam berapa musim tuh 12 musim ya emang bingung aja udah manajemennya ini mau nunjuk siapa lagi nih Sekarang takutnya gini, buntu aja udah. kalau misalkan kita oke kayaknya Zidane deh, Zidane. Siapa sih nggak kenal Zidane gitu kan? Siapa Hmm, sih nggak respect sama Zidane? Zidane pun kan nggak menjamin. Zidane juga takut kali ketika dia di MU nanti jeblok, nama baiknya ya hancur, hancur. kan segala macam. Waktu di Madrid kan dia luar biasa tuh, treble dan lain-lain. Nah, Ya, maksud gue itu tadi ketika nama besar tuh udah mungkin udah hopeless lah, udah nggak ada harapan juga gitu kan. Kayaknya ini lagi-lagi opini pribadi ya. Kayaknya yang cocok latih MU itu ya nggak harus nama besar, tapi yang paham kultur sepak bola Inggris dan paham klub ini sendiri. Maksudnya paham gimana fansnya, paham gimana staff dan pemain-pemainnya dan manajemennya. Lagi-lagi kita nggak tahu siapa, tapi yang setahu setahu gua yang paling terdekat ialah Ole yang tahu. Ataupun ada selain Ole ya kita juga nggak tahu. Tapi kan yang pernah kita lihat sejauh ini kan Ole dan cukup sih om, menurut gua secara pola permainan sih cukup walaupun nggak ada gelar kan kemarin Ole itu. sialnya nggak ada apa
nggak ada mantan pemain MU yang sukses jadi pelatih. Ya, betul. Rooney hancur, Neville hancur, Mister Roy degradasi, Giggs nggak jelas sama Wales. Giggs Iya juga apa enggak? nggak. Kayaknya udah nggak jadi pelatih lagi. Jadi pelatih. Neville juga pernah jadi pelatih kan Hancur kan di di Valencia ya. Valencia. Ah, Iya. Neville juga pernah pelatih. Rooney di Championship hancur-hancuran Ini juga di Derby ya, Derby County, diganti. Derby County. Nah mungkin nggak cocok di klub lain, mungkin cocok di klub sendiri kali. Mungkin nggak Rooney ke Berat MU lah. nggak? Mungkin nggak Rooney ke MU. Dia kayaknya udah nggak mau jadi pelatih kayaknya gitu. Dia nikmatin hidup pak ya udah. Ya oke lah, ya sudah. Semoga penutup ya di sesi ini. Semoga yang terbaik lah untuk klub satu ini ya. Karena kita pengen lah MU ini mendapat mendapat performa terbaiknya lagi. Walaupun kita nggak mikir soal juara, soal gelar, tapi kan seenggaknya ketika dia back to performa terbaiknya, itu kan ya kita enak nontonnya gitu kan sebagai Iya fans. betul. Jangan kita udah rela begadang segala macam. Gue pernah nonton konten siapa gitu ya. Gue begadang malam-malam nonton, besoknya kerja ya MU kalah. Ngapain gue begadang gitu. Ya dianya aja yang bodoh, ngapain nonton udah tahu kalah. Oke, semoga MU mendapat pelatih yang cocok, siapapun itu, atau tuh apakah itu pelatih yang sudah punya nama atau yang sudah punya nama besar, ataupun pelatih yang belum punya nama tapi paham tentang sepak bola atau budaya di MU. Cukup ya, kita ketemu di episode berikutnya. Nanti mungkin setelah MU menang kita baru bahas lagi. Belum tahu. Sampai ketemu di Ruang Supporter. Terima kasih.